Alhamdulillah, terima kasih untuk pemerintah yang peduli kami para korban judi online. Astagfirullah. Ini kita sudah menerima bansos, lumayan lah ya sembako. Ini kalau di total 100 ribuan lah ini totalnya sembakonya. Bisa sih ntar dijual lagi ke teman gocap buat depo lagi ya kan, buat main cemek lumayan. Saya mau nanya, kalau korban judi online itu mendapatkan bansos, kira-kira akan mengurangi jatah bansos untuk warga 58 enggak? Soalnya saya kasihan, karena warga 58 sudah menjadikan bansos itu sebagai mata pencaharian. Aduh, 58 lagi. Teruntuk suamiku, suatu saat nanti kalau saldo di ATM-mu sudah berkurang, percayalah terhadapku, tidak akan kubelikan kamu Pertamax atau Pertalite. Tapi akan kudaftarkan kamu sebagai salah satu penerima bansos yang ada di Indonesia ini. Istri yang baik. Salam logika. Kabar bagus nih buat kalian semua. Katanya judi online akan diberantas dan undang-undang pelarangan judi online akan segera disahkan. Itu kabar bagusnya. Kabar buruknya, yang menyampaikan berita tersebut adalah orang yang dulu bilang di kantong bajunya ada 11.000 triliun. Memang agak lain rejim sekarang ini. Katanya juga para korban judi online berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan para karyawan dan PNS akan dipotong tapera. Mari kita tanyakan pada yang punya 11.000 triliun. Dia jawab, ya enggak tahu. Kok nanya saya? Itu ciri khas. Itu ciri khasnya, Bang. Indonesia. Kok negara ini kok semakin bobrok begitu, gimana ya? Aduh, orang yang suka judi online dapat bansos. Aku paham. Aku udah kan teriak-teriak nih, ya kan? Perjudian online ini mesinnya punya siapa? Hah? Punya siapa tuh? Dipakai tuh untuk pemilu 2024. Makanya orang-orang yang terjerat perjudian online akan dapat imbalan dari bos judi online. Waduh. Yaitu bansos. negara ini kapan sih sampai, aku juga bingung nih, sampai kapan negara ini akan hancur, ya kan? Penjudi dikasih bansos. Memang saya dipaham, ya kan? Penjudian itu badannya siapa aku udah paham, ya kan? Makanya orang penjudi itu dapat tanda terima kasih dari bosnya. Aduh, bahaya. Lawa PMK. Aduh, hancur dunia ini. Terus rakyat yang miskin yang nggak pernah berjudi dapat apa dong? Dapat ampas naik. Bahan pertanian naik. harga beras naik, ya kan? Padi turun, semua dari hasil petani turun. Aduh, nikmatinlah apa yang kalian ini. Ya, kita cuma ketawa. Dunia Indonesia ini begitu lawak pemerintahannya. Selamat. Kalian udah baca berita ini belum? Jadi pemerintah itu lagi mempertimbangkan kalau korban judi online itu bakal masuk ke data penerima bansos. Jadi Kemenko PMK bilang banyak yang menjadi miskin. Itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab dari Kemenko PMK. Mohon maaf, tanggung jawab gimana ya Pak? Dia yang main judi, kenapa kita yang bertanggung jawab gitu?
penjudi yang jadi miskin, ya udah biarin aja, itu konsekuensinya. Dia tahu begitu dia depo, dia tuh tahu pilihannya tuh kalau nggak win ya lose. Enak banget betul. tuh kalau misalnya lo jadi pemain judi nih, lo depo, ya udah kalau nggak lo menang, terus kalaupun lo kalah, misalnya lo jadi miskin, lo dapet bansos, jadi kayak win-win aja gitu. Enak ya, berarti kalau kayak gini Win apakah aja. judi online jadi legal gitu? Gue agak-agak bingung dengan pikiran pemerintah ya, bukannya fokus untuk memberantas judi online, tapi malah penjudi-penjudi ini yang diberikan bantuan sosial gitu. Kocak anjir. Terus kalau bansosnya bentuknya tunai, yang ada dipakai buat depo pak, bukan buat bayarin anak-anaknya sekolah, bukan buat mereka beli makanan. Coba deh, ini pemerintah kalau misalnya bikin kebijakan tuh, lu riset dulu kek, dikaji dulu kek. Gimana sih mereka tuh sistem bikin kebijakannya tuh aneh anjir. Kalau menurut kalian tentang ini gimana? Coba deh komen. Menko PMK usulkan korban judi online jadi penerima bansos dan diberi pembinaan. Biar apa? Biar dipakai deposit lagi gitu. Ya kan keenakan bandarnya dong kalau gitu. Astaga dungunya. Yang ada tuh ntar orang-orang malah makin barbar depositnya. Ngeslot gak apa-apa kalah ntar dapat bansos. Aduh, tolol. Tukang judi online dapat bansos. Besok-besok rame-rame masyarakat Indonesia jadi tukang judi online. Supaya dinafkahi pemerintah. Supaya dapat bansos. Ngapain capek-capek kerja? Bilang korban judi online dapat bansos. Lantas, gua yang tiap hari kerja, tiap gajian dipotong pajak dapat apa? Dapat ampas. Menurut saya, pelaku judi online itu bukan korban. Karena mereka melakukan dengan sadar, dengan harapan menang dan dapat Betul. uang banyak. Kan seperti itu logikanya. Kalau pelaku judi online disebut korban dan berhak menerima bansos, itu bukan cara menyadarkan mereka untuk berhenti. Malah mereka senyum-senyum yang ada. Udah kalah masih diperhatiin sama pemerintah, dapat bansos. Masih banyak kok cara menyalurkan bansos yang tepat sasaran. Bukan untuk pelaku judi online. Kalau pelaku penjudi online dapat bansos, terus bandarnya dapat apa? Pemerintah tuh orang-orang pinter, tapi bikin kebijakan tuh jangan yang nyeleneh apa, yang pinteran dikit apa, ya kan? Wadidaw lagi. Menko PMK usulkan korban judi online jadi penerima bansos. Udah sinting semua sekarang pejabat. Aduh, sinting. Korban judi online jadi penerima bansos. Aduh. Kagak sekalian aja yang punya apa tuh judi online-nya Pak. Dibantu sekalian biar banyak yang jadi korban, semakin banyak. Biar yang jadi korban semakin banyak Pak. Yang punya judi online-nya dibantu Pak, dimodalin. Iya gak Pak? Udahlah. Kacau beliau nih negara. Pejabatnya pada sinting semua. Kacau. Semakin kesini negeri kita semakin hancur dibuat oleh Pak D. Jokowi. Yang saya kira beliau dan pembantu-pembantunya selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang konyol terhadap rakyat Indonesia, seolah-olah mereka-mereka ini yang ada di jajaran pemerintahan sengaja untuk menghancurkan negeri ini. Duh, ya Allah, bukannya membuat rakyat Indonesia kagum dengan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan permasalahan, yang ada malah jadi bahan tertawaan oleh rakyatnya, seperti yang terjadi sekarang. Saya kira di akhir-akhir jabatannya Pak D. Jokowi ini memang sangat-sangat brutal, dan beliau tidak peduli persoalan bagaimana nasib rakyat. Entah apa yang ada di pikiran beliau, sehingga apa yang dilakukan akhir-akhir ini semakin konyol, lebih konyol dari sebelumnya. Lebih konyol pada saat dia ngibul. Kalau tidak menyengsarakan rakyat miskin, ya pasti menguntungkan para mafia dan juga para pelaku penjudi. Seperti yang terjadi sekarang ini. Aduh, Pak D. Jokowi sangat berbahaya dengan apa yang menjadi kondisi negeri kita saat ini, dengan gaya pemerintahan mulai dari
seorang presiden sampai pembantu-pembantunya tidak becus sama sekali. Dan apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi ini, program-program Pak Jokowi ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Dan kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini tidak mempunyai pengalaman yang baik, yang ada pengalaman yang buruk. Pelaku penculikan aktivis 98 dan wakilnya pelaku kecurangan, pelaku perusak konstitusi yang ada di negeri ini. Saya kira kedepannya Indonesia bukan lagi menjadi Indonesia emas, tetapi akan menjadi Indonesia cemas. Menarik untuk kita nantikan kedepannya seperti apa. Dan tentu kita sebagai warga negara Indonesia pasti berharap bagaimana agar negara kita yang tercinta baik-baik saja ke depannya. Itu yang selalu kita inginkan, meskipun apa yang terjadi saat ini sangat jauh dari apa yang kita harapkan, bahwa negara kita akan baik-baik saja. Yang ada sebaliknya, negara kita akan hancur, negara kita akan bubar sesuai dengan apa yang menjadi prediksi Pak Prabowo di tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa Indonesia di 2030 akan bubar. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang selalu menghibur, apa saja dibuat parodi dan komentar-komentarnya yang lucu. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi rakyat yang sedang terhimpit saat ini, yang sedang dijajah secara halus oleh pemerintah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.